Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khalaqa samawati wal arda wa man khalaqa samawati wal Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang senantiasa telah memberikan rahmat daripada kita, sehingga sampai pagi ini kita masih saja dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berdoa agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam timbangan yang memberatkan kebaikan kita di akhirat. Selanjutnya salam kepada Allah agar curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kita dan hidup kita, seraya mengharapkan syafaatnya di yaumil mahsyar dan di hari kita sebagai umat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang singkat ini, untuk kita ini adalah kita melangkahi, merenungi, menyimak firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 dan 103 yang kita bacakan tadi, yang artinya barang siapa berlatih keimanan kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan keimanan kebaikan, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Dari firman Allah ini, Allah memberitakan kepada kita, mengkabarkan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat ada satu peristiwa, yaitu peristiwa penimbangan amal baik dan amal buruk. Di hari kiamat ada beberapa peristiwa yang nantinya akan kita jalani, karena hari kiamat sesuatu yang pasti dan tidak diragukan lagi. Hari kiamat yang dimulai dengan hancurnya dunia ini, dengan semua makhluk yang ada mati. Setelah mati maka ada hari kebangkitan, dibangkitkan manusia sejak Nabi Adam hingga akhir manusia yang terakhir mati. Setelah itu dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dikumpulkan, maka di sana akan ditampakkan amalan-amalan kita. Kemudian penerimaan kitab yang berisi catatan amal-amal kita selama hidup di dunia. Kemudian yang kita dengan proses hisab, ada hisab yang mudah, ada hisab yang berat dan susah. Kemudian penimbangan amal, kemudian titian siratal mustaqim, baru nanti balas di
ditempatkan di dalam surga atau di dalam neraka. Jadi perimbangan amal di akhirat kelak, setiap kita akan melihat hasil timbangan kita masing-masing. Tentunya selama kita hidup di dunia, kita ada melakukan kebaikan dan juga ada melakukan keburukan, karena memang sifat manusia seperti ini. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, yang menghendaki agar timbangan kebaikan kita lebih berat, karena itu akan memberi keuntungan bagi kita. Kalau ada orang yang beriman menganggap bahwa timbangan amal yang biasa-biasa saja, tidak sebuah peristiwa yang harus kita khawatirkan, kita cemas, apakah dijamin amalan kita yang kita lakukan ini semuanya akan ditimbang pada posisi amal yang baik, atau malah kebalikan pada posisi amal yang tidak baik. Bapak Ibu sudah jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bagaimana berlomba-lomba agar kita mendapatkan amalan-amalan yang baik yang nanti masuk dalam timbangannya. Tentunya kita berlomba-lomba untuk itu. Tapi kadang-kadang kita agak melalaikan kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal kebaikan. Kita kadang-kadang melewatkan ini karena dengan urusan dunia yang semakin canggih, semakin sibuk, semakin mempengaruhi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal kecil yang kita lewatkan kadang-kadang. Ada kesempatan sholat tahiyyatul masjid, kita lewatkan. Padahal itu amal baik. Ada sholat sunat qabliyah, kadang-kadang kita lewat saja dan kita wajibnya, dan kita pokoknya. Yang bahagia kadang-kadang disibukkan cepat-cepat kita lihat. Setelah sholat ada zikir, kadang-kadang kita tidak sempat. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya kesempatan untuk melakukan itu, kita lakukan. Seakan-akan ibadah yang kita lakukan yang pokok yang wajib itu sudah cukup, timbangan kita akan penuh, nanti akan berat. Ini yang perlu kita khawatirkan, kita hati-hati, karena tidak semua amalan-amalan yang kita kerjakan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan penghapus dosa, penghapus amalan-amalan baik. Ada amalan yang kita kerjakan nilainya kecil karena diganggu oleh beberapa faktor yang terkandung yang ada di dalam hal ini. Jadi inilah kita sama-sama mengingatkan, termasuk diri sendiri yang menyampaikan ini, agar hal-hal yang semacam ini bisa kita hindari, sehingga nantinya kita di akhirat betul-betul amalan baik kita lebih berat dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu sedang jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokok dari amal yang paling berat, timbangannya kebaikannya, itu sudah disebutkan dalam hadis tadi yang diriwayatkan At-Tirmidzi, yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di dalam timbangan amal seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata kotor dan jahat. Dari sekian amalan-amalan yang harus kita tunaikan,
Maka nilai yang paling tinggi, yang paling berat ditimbang amal yang baik adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan di akhir hadis ini ditutup dengan Allah benci kepada orang yang berkata apa dan jahat. Akhlak yang baik diikuti dengan perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang mengandung ajakan menuju berbuat baik. Dan Allah benci kata-kata yang kotor. Kalau yang benci sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ini dilarang. Dan ini yang menyebabkan amal kita jadi tidak ditimbang dalam golongan amal yang baik. Jadi kalau kita sudah mengerjakan amal perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, yang perlu kita jaga akhlak kita yang berkaitan dengan perkataan kita. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan yang kotor. Dan perkataan yang membuat orang tak senang, perkataan orang yang menjadi benci, tidak senang dan macam-macam. Dan perbuatan yang membuat orang cemas, khawatir, takut, mengancam dan macam-macam. Ini kadang-kadang dari seluruh sedikit-sedikit ucapan-ucapan kotor. Dari seluruh nanti akan jadi serius akan jadi kebiasaan. Ini bahaya akan meringankan timbangan amal baik. Dan akhlak yang baik itu ditunjukkan dengan salah satunya perkataan kita. Kalau tidak baik, tidak benar, dibagi. Itu kunci. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, berkata yang benar, selalu berkata kotor, selalu bersalah, berkata salah, jangan lebih baik dia menghindari hal itu. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering kadang-kadang menyaksikan itu, dan bahkan kita kadang-kadang juga mesti mengandung kata-kata yang kotor dan jahat. Bapak ini sudah bilang maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penyakit hati yang dapat menghapuskan amal-amal baik kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad, dengki, iri, Rasul perintahkan jauhi. Itu ada di dalam hati kita. Gimana kita menjauhinya? Yang hindari, jangan sampai punya sifat iri, dengki. Kalau bahasa mudahnya SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kita cek hati kita. Kalau ada orang yang menerima nikmat, apakah kita susah? Apakah kita menghindari agar kita hilang dari orang atau tidak terlibat? Atau kita ikhlas menerima itu sudah kita dalam alhamdulillah dalam kita dapat kita. Mudah-mudahan kita juga nanti dikasih Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau ada saudara kita, kawan kita mendapat musibah, mendapat kesusahan, kurang rezeki, kita senang. Ini salah satu ada penyakit hati kita, iri dengki. Yang tahu kita orang lain tidak tahu, karena itu tidak kita ucap. Tapi Allah Maha tahu. Ini yang menyebabkan amal-amal kita yang banyak itu, yang sudah bertahun-tahun kita lakukan, jika ini ada dalam hati kita, kita khawatir jangan-jangan amalan-amalan baik yang sudah kita kerjakan itu dihapus sebagaimana api membakar kayu api. Kayu api memang yang spesial kayu yang dibakar yang mudah berubah, habis begitu aja
Inilah yang salah satu dari sekian banyak yang menghilangkan, menghapus atau mengurangi amalan-amalan kita yang harus kita jaga. Bagaimana hati kita bisa tidak ada iri dengki, sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tapi kalau ini selalu kita ingatkan diri kita, mudah-mudahan apapun yang terjadi di sekeliling kita, apa orang mendapat nikmat atau mendapat musibah, tidak ada terpegang diri, tidak ada semangat kalau orang ada musibah atau ada kerugian, atau kalau ada pejabat yang menurunkan kita semangat, nggak ada urusan. Kalau bisa bersih hati kita, insya Allah amalan-amalan kita tidak terganggu dan tetap pada posisi nanti ditimbang di akhirat kelak adalah di bagian amal terbaik. Jadi kalau dua posisi timbang, satu amal baik, satu amal tidak baik, amal buruk, mana dulu? Tergantung kita sekarang. Kalau kita ingin memberatkan sisa waktu kita, umur kita ini gunakanlah untuk setiap ada kesempatan, jangan kita lewat. Ada kesempatan jangan ada. Ya seperti kalau kita sholat ke datang masjid biasanya kalau Jumat saja. Di luar itu jangan, termasuk yang mau minum. Maghrib pas saja, atau sudah tahu kalau itu kesempatan yang hilang. Jadi hal-hal yang kecil seperti ini, ada waktu kita untuk beribadah, untuk baca Quran, untuk dengarkan Quran, untuk tausiah. Marilah jangan kita sibukkan dengan urusan dunia yang sedang menunggu di luar sana. Kalau itu dituruti maka akan habis. Maka sadarilah bahwa kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini dan amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan kita akan mendapatkan balasan surga. Apakah balasan neraka? Seperti yang kita semuanya berdoa dan berharap surga yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini sebagai pelajaran kepada kita, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada